Salam semua jemaat Tuhan, tetap kita menjaga kesehatan kita supaya tubuh kita tetap sehat. Kita memasuki dalam pendalaman Alkitab Clear Sight di dalam kitab Amos 5, disadur dari santapan harian. Ayat 1-13. Hidup hanya ada pada Allah. Konsekuensi hidup bersekutu dengan Allah adalah hidup menurut jalannya. Sebaliknya, konsekuensi meninggalkan Allah dengan segala jalannya berarti kematian dan ratapan. Sikap mereka yang meninggalkan Allah tampak dalam tingkah laku mereka sehari-hari. Mereka mengubah keadilan menjadi ipuh dan menghempaskan kebenaran ke tanah. Menindas dan merampas hak milik orang lemah dengan uang dan memungut pajak gandum yang mestinya harus ditolong oleh negara. Semua kejahatan itu jelas perbuatan-perbuatan yang melawan Allah sekaligus menghancurkan nilai kemanusiaan. Tuhan sama sekali tidak menolerir sikap hidup mereka yang membunuh kehidupan dan pengharapan mereka yang lemah. Sebagaimana Allah memihak kepada Israel ketika ditindas di Mesir, demikian pun Allah akan mendengar seruan mereka yang tertindas di antara umat Allah. Para penindas akan mengalami penghukuman Allah. Kemewahan yang mereka peroleh dari hasil penindasan akan musnah. Kebun anggur yang mereka bangun dengan indah tidak akan mereka nikmati. Sesungguhnya hanya di dalam Allah ada kehidupan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Israel keliru menyamakan Tuhan dengan tempat. Semua tempat ibadat tidak menjamin Tuhan boleh didapatkan, sebab Tuhan ada bagi hati yang bertobat. Menjadi renungan bagi kita, Tuhan tidak menginginkan ibadah status. Ia ingin agar hubungan nyata dengannya terwujud di dalam kelakuan sehari-hari kita. Di dalam ayat 14-27. Ngeri apabila Allah berlalu, apabila Allah datang. Sifat hukuman Allah kini menahap lebih maju. Bagian ini tidak lagi berbicara tentang kehilangan karena bangsa lain merampas Israel, tetapi tentang tindakan Allah sendiri melawan Israel. Bagian ini juga bernada pesimis. Tuhan masih terus menganjurkan reformasi, namun harapan Tuhan akan mengasihani kecil sekali, sebab kemungkinan ada segelintir umat menyambut anjuran itu pun tipis sekali. Kemungkinan itu kecil sebab yang umat inginkan hanya mencari kebaikan tanpa membuang kejahatan. Reformasi luar tanpa perubahan mentalitas dan kelakuan. Tindakan ngeri Allah pertama adalah apabila ia berlalu. Pada waktu raja melalui suatu tempat, lazim penduduk tempat itu akan bersukacita, bukan? Pada waktu maut berlalu seperti ketika tulah ke-10 terjadi, ada ratapan besar. Demikian yang akan terjadi pada umat ketika Allah berjalan di tengah mereka. Kengerian dan celaka belaka, bukan damai dan kesukaan. Tindakan ngerti Allah kedua adalah apabila ia datang. Di antara orang Israel bersemi harapan apokaliptik, yaitu harapan bahwa akan datang hari Tuhan ketika Tuhan mengadili semua bangsa dan membela umatnya. Tetapi hal yang bersifat janji dan penghiburan itu kini dijadikan Tuhan sebagai ancaman terhadap umatnya. Keadilan dan murka Tuhan tidak akan dibatasi hanya untuk bangsa-bangsa bukan Israel yang di luar perjanjian. Hari itu tidak akan menjadi kesukaan dan penghiburan, sebab kekekalan dan murka akan menimpa umat. Tuhan tidak akan pilih kasih. Selama ibadat tidak utuh meliputi seluruh aspek kehidupan, selama itu juga ancaman murka terus mengintai. Yang menjadi renungan bagi kita adalah jangan cepat menganggap diri saleh karena sudah melaksanakan seluruh upacara agama. Panggilan kita tidak hanya itu, tetapi harus meluas sampai kepada seluruh segi hubungan kemanusiaan kita. Amos 6 disadur dari santapan harian. Jaminan semu.
Teguran Allah mengaum lebih keras dan kini ditujukan kepada para pemimpin umat. Mereka biasa dikenal sebagai yang terkemuka dan utama dan yang beroleh kesempatan istimewa menikmati hal-hal terbaik dalam hidup. Di tengah-tengah krisis bangsa, seharusnya para pemimpin yang pertama prihatin, tetapi justru mereka larut dalam kehidupan gemerlap dan menganggap kekelaman dari Allah itu jauh dari mereka. Mata mereka telah dibutahkan oleh kekayaan hasil rampasan dan penindasan terhadap yang lemah. Bahkan mereka masih terus menyelenggarakan pemerintahan dengan tangan besi dan memutarbalikkan keadilan. Untuk semua yang mereka lakukan, Tuhan bersumpah demi dirinya untuk menghukum juga memusnahkan bangsa itu. Allah akan membangkitkan suatu bangsa untuk menindas mereka. Tindakan penghukuman Allah untuk bangsa Israel menjadi peringatan keras bagi kita, orang percaya masa kini. Sering kita merasa kuat dan mampu melakukan segala sesuatu tanpa Allah. Bahkan sering pula kita menutup mata terhadap berbagai krisis atau bencana yang terjadi di sekitar kita, karena kita tidak tanggap membaca tanda-tanda zaman. Kita sering bersyukur karena tidak mengalami bencana, tetapi bersikap masa bodoh terhadap orang lain yang mengalami bencana. Sikap-sikap seperti ini tidaklah patut dilakukan oleh umat Allah. Berbagai bencana atau peristiwa pasti mempunyai hikmat tersendiri yang dapat memberi petunjuk atau tuntunan bagi langkah hidup kita. Walaupun kita memiliki kuasa dan kekuasaan, harta dan kekayaan, kita tidak boleh menggantungkan hidup kita pada hal-hal itu. Karena hal-hal itu bukan Allah, tetapi pemberian Allah untuk diabdikan kepada Allah dan sesama. Menjadi renungan bagi kita, harta dan kedudukan tidak lebih adalah alat-alat agar kita mengabdi Allah dan menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita.